wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan apa itu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farid Ilmiansyah dari absen 12. Dan saya Normansyah Bahtianugrah dari absen 28. Saya Lember Kamis Mermata absen 23. Saya Revani Moleh Pandawi dari absen 33. Tanpa basa-basi langsung aja ke pembahasannya. DI atau TII pada tahun 1909 hingga 1962 ialah sebuah gerakan pemberontakan Islam dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang menerapkan syariat-syariat Islam. Nah, ada beberapa alasan yang melatar belakang pemberontakan ini, yaitu pada pertama, yaitu perjanjian Vaal tahun 1948, perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menyebabkan pengecilan wilayah Indonesia. Hal ini juga membuat pasukan Siliwangi yang berkuasa di Jawa Barat terpaksa hijrah ke Jawa Tengah, Yogyakarta. Nah, kekosongan wilayah di Jawa Barat dimanfaatkan beberapa kelompok untuk mendirikan negara Islam. Selain itu juga terdapat ketidakpuasan dari beberapa kelompok Islam yang merasa bahwasannya negara Indonesia seharusnya menjadi negara Islam dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Nah, selain itu juga terdapat 3 hal yang juga mempengaruhi secara sosial. Yang pertama, ketidakstabilan politik Indonesia pada saat itu, mengingat pada tahun 1949 dan sampai 1962, Indonesia yang kala itu masih tergolong negara muda, memiliki politik yang tidak terlalu stabil, alias masih kembang-ambing. Nah, selain itu juga terdapat ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, terutama di pedesaan, nah, di mana masih terdapat pemberontakan kecil yang terjadi di beberapa wilayah tertentu. Nah, yang terakhir ialah dukungan dari kelompok Islam konservatif yang beranggapan bahwasannya hal yang dilakukan DI atau TII ialah semata-mata upaya dalam menegakkan syariat Islam di negara Indonesia. Ada juga dampak dari pemberontakan Tentara Islam Indonesia atau Darul Islam. Yang pertama ada gangguan terhadap perekonomian daerah. Pemberontakan DI atau TII menghambat aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang terkena dampak. Ketidakstabilan keamanan membuat perdagangan dan produksi terganggu. Banyak yang tidak bisa menggarap sawah mereka akibat konflik yang berlangsung. Yang kedua ada kerugian infrastruktur. Perang antara DI atau TII dengan pemerintahan menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah harus mengalokasikan dana dengan besar untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat konflik. Ketiga, meningkatnya ancaman terorisme. Pemberontakan DI atau TII menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan radikal di kemudian hari. Banyak mantan anggota DI atau TII yang melanjutkan perjuangan mereka dalam bentuk gerakan ekstremis Islam lainnya. Ideologi yang mereka usung masih berpengaruh terhadap kelompok-kelompok radikal di Indonesia hingga saat ini. Baik, provinsi yang pertama ada Jawa Barat pada tahun 1949 sampai dengan 1962 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijin Kartosuwiryo. Pada provinsi Jawa Barat ini menjadi pusat awal gerakan DI atau TII. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kartosuwiryo menolak perjanjian Renville pada tahun 1948 yang mengharuskan pasukan Republik Indonesia mundur meninggalkan Jawa Barat. Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia atau NII pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Adapun dari sini gerakan DI atau TII melancarkan perlawanan terhadap pemerintah. Pemerintah akhirnya berhasil melemahkan gerakan ini melalui operasi Pagar Betis. Dan pada tahun 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dieksekusi. Wilayah utama DI atau TII di Jawa Barat itu ada 6. Yang pertama ada Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi, Gunung Cermai, dan Gunung Galunggung.
Yang kedua ada Jawa Tengah pada tahun 1950 sampai dengan 1957 yang dipimpin oleh Amir Fatah. Gerakan DI atau TI di Jawa Tengah berkembang di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan di bawah pemimpin Amir Fatah, seorang mantan komandan Hizbullah yang kecewa terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun 1957, pasukan pemerintah berhasil menuntaskan gerakan DI atau TI di Jawa Tengah melalui operasi militer intensif. Wilayah utama DI atau TI di Jawa Tengah yaitu ada 4. Yang pertama ada Brebes, Tegal, Pekalongan, dan Banyumas. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Sulawesi Selatan dari 1950 sampai 1965 yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, seorang pemberontakan mantan tentara yang merasa tidak puas karena batal diangkat menjadi komandan divisi dalam TNI. Pada tahun 1950, ia membawa pasukannya bergabung dengan DI-TII dan melancarkan pemberontakan di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Pasukan Kahar Muzakar terkenal dalam melakukan perang gerilya, namun pada tahun 1965 ia berhasil ditembak oleh pasukan pemerintah dalam sebuah operasi khusus. Wilayah utama TII di Sulawesi Selatan yaitu ada 4. Yang pertama ada Luwu, kedua Bone, ketiga Kolaka, dan keempat Kendari. Kemudian yang keempat ada Kalimantan Selatan dari 1950 sampai 1963 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan DTI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, seorang mantan anggota TNI yang ia menuntut agar pasukannya tetap dijadikan bagian dari TNI. Tetapi permintaannya ditolak. Akibatnya, ia memberontak dan bergabung dengan DI-TII. Gerakan ini akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah pada tahun 1963. Setelah Ibnu Hajar tertangkap dan dihukum mati. Wilayah utama DI-TII di Kalimantan Selatan yaitu ada 3. Yang pertama Kandangan, kedua Hulu Sungai, yang ketiga Banjarbaru. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada Aceh dari 1953 sampai 1962 yang dipimpin oleh Daud Bereh. DI-TII di Aceh dipimpin oleh Teku Daud Bereh, seorang tokoh utama dan mantan gubernur militer Aceh. Ia merasa kecewa karena Aceh kehilangan status sebagai daerah istimewa dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sebagai daerah istimewa dalam struktur pemerintahan Indonesia, pada tahun 1953, Daud Bereh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia dan menolak pemerintahan pusat. Namun pada tahun 1962, melalui pendekatan diplomasi, DI-TII Aceh akhirnya bubar setelah adanya kesepakatan dengan pemerintah pusat. Wilayah utama DI-TII di Aceh yaitu sebagai berikut. Yang pertama Pidi, yang kedua Biren, yang ketiga Aceh Utara, dan yang keempat Aceh Tengah.